Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar Nuruddin, NPM 190504 Di sini mengenai project saya yang computer vision yang dikonversikan. Saya mengambil sebuah project mengenai deteksi pemakaian masker menggunakan OpenCV. Mungkin sebelum saya berbagi pengalaman dalam pembuatan project, mungkin saya presentasikan beberapa dulu sebelum ke materi, ke projectnya. Nah, untuk pendahuluannya mungkin bisa dibaca di jurnalnya, draft jurnal dari saya. Ini untuk penjabaran computer vision, dan nanti yang akan saya gunakan itu yang dari Anaconda atau Jupyter. Itu nanti akan menginstal modul atau library OpenCV 2. OpenCV itu sebuah source atau modul library yang dibuat oleh Intel, didukung oleh Wilson Granger. Ya pokoknya ya pembuatnya ini ditunjukkan untuk pengolahan citra dinamis secara real time. Metode pada OpenCV menerapkan metode computer vision yang menggunakan komputer dapat melihat objek seperti manusia sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan objek yang dideteksi. OpenCV sendiri bisa dijalankan multiplatform sehingga dapat diterapkan secara luas. Dan juga mengenai facial landmark, definisi sebagai deteksi wajah berdasarkan titik menonjol pada wajah. Kayak kurang lebihnya itu kayak filter di Instagram atau filter di handphone juga ada. Mengenai deteksi umur juga itu ada. Oke, mungkin itu untuk pembukaannya. Oke, ini mungkin untuk sedikit intermezzo juga dalam pengerjaan project ini. Mungkin saya masih banyak banget kekurangan karena minggu ini juga termasuk masuk ke tahap pengerjaan project di minggu terakhir dari Binar di chapter 6. Jadi pengerjaan projectnya agak tabrakan juga, dan juga pengambilan project ini saya agak bingung juga mau mengambil apa. Dan saya terinspirasi dari beberapa filter di Instagram mengenai deteksi wajah. Kalau dari saya sendiri itu pembuatan deteksi pemakaian masker. Untuk proyek Doppler ini saya membuat ini kayak sebuah NN model atau neural network menggunakan beberapa library seperti tadi yang sudah saya sebutkan, OpenCV, keras, dan juga OpenCV keras, dan juga modul, dan juga TensorFlow, library TensorFlow. Mungkin untuk TensorFlow itu saya jelasin sedikit kurang lebihnya kayak yang library yang nantinya akan membaca dataset kita, mencocokkan dengan source kodenya kita, yang nantinya itu bisa mendeteksi wajah ya orang memakai masker atau tidak. Untuk yang TensorFlow, kalau yang keras itu lebih kayak ke backendnya OpenCV gitu. Oke, saya akan menceritakan sedikit mengenai penyelesaian proyek ini. Mungkin karena di tahun ini juga COVID masih agak rame, dan jadi saya membuat proyek ini bukan cuma terinspirasi dari Instagram, tapi juga dengan beberapa kasus COVID di daerah saya. Oke, mungkin untuk step-stepnya, untuk step atau metodenya itu, yang pertama itu
saya mencari dataset untuk yang intinya untuk saya praktekkan. Untuk datasetnya ada 2, data training dan data validation. Yang nantinya akan digunakan itu yang bagian data validation. Kalau yang bagian data training itu ada 2 folder dataset with mask. Jadi di sini folder orang-orang yang memakai masker dan juga nggak memakai masker. Di sini sekitar ada 1.500 sekitar 3.000-an. Kalau yang data validationnya itu per foldernya sama 2 folder, cuma isinya itu sekitar 400-an dan 700-an untuk di dataset. Itu yang step pertama itu datasetnya saya itu ini. Saya mengambil dataset ini. Jadi saya mengambil dataset dari beberapa media di internet dan Google juga mengenai foto-foto orang yang memakai masker dan juga enggak memakai masker. Oke, mungkin lanjut ke step kedua, step informant. Mempersiapkan library yang diperlukan. Jadi mempersiapkan library yang sudah seperti saya sebutkan tadi, library TensorFlow, OpenCV dan juga Keras. Mungkin tadi udah saya jelaskan, nggak perlu saya jelaskan lagi untuk step informant yang library. Untuk yang ketiga itu preprocessing. Di sini saya menggunakan Keras dalam memuat dataset dan juga menggunakan TensorFlow untuk input dan output, karena saya ingin membuat batch data sebelum training agar prosesnya berjalan dapat lebih cepat. Jadi biar prosesnya lebih cepat pada saat processing data dapat menggunakan teknik image augmentation. Jadi di sini di preprocessing itu saya menggunakan Keras dan juga TensorFlow. Untuk penggunaan TensorFlow itu lebih ke seperti yang saya sebutkan tadi, itu ke pendeteksian wajah ya, foto-foto dari dataset data training. Data validation ini nantinya akan ditrainingkan di dalam TensorFlow, mana yang memakai masker dan mana yang enggak memakai masker. Dan mungkin saya sedikit tunjukkan untuk yang pertama nih. Nah, ini untuk sebelum ke preprocessing menggunakan TensorFlow, ini mungkin codingan mengimportkan data. Jadi di sini kita memanggil beberapa library seperti TensorFlow, Keras dan juga CV2 atau OpenCV. Di sini kita akan memanggil. Nah, sebelum kita membuat project ini, kita perlu menginstal library 3 ini. Kalau tidak menginstal library 3 ini, maka kelanjutannya tidak ada kelanjutannya atau error. Ini untuk coding jaringan saraf. Jadi di sini itu seperti jaringan saraf menghubungkan ke dataset data validation itu tadi 2 untuk mengklasifikasi beberapa data yang memakai masker dan juga tidak. Dan ini untuk kodenya. Nah, ini untuk mengklasifikasi atau dataset. Nah, ini untuk yang data di training. Di sini itu seperti library seperti library file lah, seperti file atau folder itu data training. Kita itu lebih ke melihat isinya dari dataset itu berapa dan juga beberapa 2 klasifikasi. Ini ada 2 kelas, yang pertama itu 400-an, 700-an. Oke, kalau yang ini mungkin masih loading. Capture itu adalah yang nantinya itu akan membuat sebuah foldernya 5 di sini 5. Di sini masih loading, ada 5 lagi. Ini bisa disesuaikan, cuma karena laptop saya speknya nggak begitu tinggi, kemarin udah sempat saya coba 7, akhirnya not responding, nggak bisa.
Oke, jadi saya buat 5 tadi sempat selesai di B3. Oke, mungkin saya lanjutkan ke membangun step yang keempat, membangun neuron network. Setelah saya membuat convolution neuron network CNN dengan keras seperti yang di atas tadi, di sini saya menggunakan dense layer 2 unit dengan aktivitas softmax sebagai output node karena saya menginginkan 2 output array. Nah, 2 output array yang bagian yang ini. Oke, mungkin karena udah di sini mungkin kita lanjut di sini aja. Nah, yang step selanjutnya itu step 5 itu mengenai training. Training itu kayak di sini itu dataset itu di training dulu, yang loss itu mana, yang akurat itu mana. Itu bukan EPCO. Oke, nah ini di sini adalah grafiknya training loss, validation loss. Jadi di sini ada 2. Kenapa 2? Karena dataset itu saya bagi menjadi 2. Ini ada diagramnya, kurang lebih kayak gini diagramnya. Nah, untuk demonstrasi pemakaian masker, kita lanjut ke ini, import JV2. Di sini kita baru menggunakan OpenJV. Sebenarnya tadi udah menggunakan OpenJV, cuma itu tadi pemanggilan saja. Kalau di sini kita benar-benar menggunakan OpenJV dan juga keras. Oke, mungkin langsung saja didemokan, kalau enggak lagi loading. Oke, bentar, nunggu ini lagi loading, mungkin saya jeda dulu. Nah, untuk demonya kurang lebihnya kayak gini. Bentar. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Maaf, tadi ada kendala sedikit overheat karena itu juga lagi loading yang bagian data training yang bagian modal 1 itu baru loading pertama itu, jadi kita agak ada problem sedikit karena laptop saya juga overheat. Oke, mungkin saya jelaskan di sini aja. Nah, di sini bagian deteksi memakai masker. Jadi di sini tulisannya tanpa masker. Nah, di sini bebas kita mau memasukkan apa. Ini tanpa masker dan menggunakan masker. Kalau yang menggunakan masker itu yang bagian ini. Kita bisa setting mau diisikan tulisan nama kita juga boleh di sini. Oke, untuk mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk step-step atau metode-metodenya. Karena mungkin di sini dari sudut kode yang saya praktikan mungkin kurang akurat juga. Kadang kalau gerak-gerak sedikit ini agak tidak bisa mendeteksi, jadi kita harus cahayaannya pas dan juga jangan banyak gerak. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Mungkin masih banyak ada kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga sebenarnya dari awal pertemuan kadang jarang-jarang ikut karena katanya disuruh fokus ke studi independen, tapi di hasil akhirnya kita disuruh mengerjain beberapa project, jadi agak bingung juga mau ngambil project apa. Itu mungkin masih banyak kekurangannya dalam project ini, mohon dimaafkan. Dan mungkin sedikit masukan saja, kalau buat yang studi independen itu kan kita juga membuat sebuah project dari binar sendiri. Mungkin UASnya itu masukan buat UAS buat ada tingkat saya besoknya itu mungkin lebih ke UASnya itu lebih bukan project tapi kuis, jadi itu tidak begitu
itu memberatkan mahasiswa. Itu kurang lebihnya. Kuis sama wajib mengumpulkan project apa aja yang sudah dibuat di studi manajemen. Mungkin itu cuma saran saja dari saya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.